kue sus. Bahan-bahan untuk kulitnya ada 225 gram tepung pro sedang, kemudian 150 gram mentega atau margarin, lalu ada 375 ml air, dan 6 butir telur. Pertama-tama siapkan wajan, kemudian masukkan air, lalu mentega atau margarin, kemudian dimasak dengan menggunakan api sedang sampai air dan menteganya ini mendidih ya. Setelah mendidih seperti ini, kemudian matikan apinya, lalu masukkan tepung dan diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan lagi apinya dengan api yang sedang, kemudian dimasak lagi sambil diaduk-aduk sampai sekitar kurang lebih sekitar 1-2 menit ya. Setelah 2 menit, kemudian matikan apinya dan diamkan sampai benar-benar dingin ya. Sambil menunggu bahan kulitnya dingin, bikin flanya dulu ya. Bahan-bahannya ada 1 liter susu cair. Ini saya pakai dari 200 gram SKM, kemudian dikasih air sampai jadi 1 liter. Dan ada gula 130 gram, kemudian tepung maizena 150 gram, vanili, pewarna kuning telur, dan 60 gram mentega atau margarin. Siapkan panci, kemudian masukkan gula pasir, tepung maizena, diaduk sampai rata. Lalu masukkan susu cair, sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan vanili, kemudian pewarna kuning telur secukupnya, kemudian aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kemudian dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk sampai benar-benar mendidih. Dan sebelum flanya mengental, sebaiknya dicicip dulu untuk koreksi rasa. Jadi misalnya ada kurang-kurang bisa ditambahin. Setelah flanya mulai mengental dan mulai blebek-blebek, sekarang masukkan menteganya. Kemudian diaduk sampai rata.
Terus diaduk ya sampai mentega dan flanya ini benar-benar menyatu. Setelah menyatu, kemudian matikan apinya dan dibiarkan sampai dingin. Jangan lupa ya untuk bagian atas flanya ini ditutup menggunakan plastik dan plastiknya itu harus mengenai di permukaan flanya agar di bagian atas flanya itu ketika dingin dia tidak membentuk lapisan yang keras. Biarkan sampai benar-benar dingin. Sekarang balik lagi ke adonan kulitnya. Nah, ini tadi sudah dingin ya, jadi di mixer dulu sebentar agar hancur, kemudian masukkan telurnya satu persatu, kemudian diaduk lagi menggunakan mixer. Tambahkan gitu terus ya, satu gitu, jangan langsung sekalian karena kadang-kadang ukuran telur itu berbeda-beda, jadi satu-satu aja agar lebih aman. Dan untuk kulit susnya sendiri itu kan nggak boleh ya adonannya terlalu encer, nggak boleh terlalu padat juga nggak boleh, jadi harus pas gitu adonannya. Nanti dilihat aja konsistensi adonannya seperti apa. Saya tadi lupa, di sini saya menggunakan vanili, jadi saya tambahkan vanili kira-kira kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Penggunaan vanili ini opsional ya, kalau misalnya suka dengan aroma telur itu tidak usah digunakan vanili juga nggak apa-apa, dan kebetulan saya tidak terlalu suka dengan aroma dari telur kayak gitu, jadi saya tambahkan vanili untuk mengurangi aromanya kayak gitu. Dan ini dilanjutkan lagi diaduk sampai benar-benar rata. Nah, untuk konsistensi adonan kulitnya itu seperti ini ya. Jadi dia itu tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kasar. Dia masih bisa turun tapi perlahan-lahan kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Ini adonan kulitnya sudah siap, jadi tinggal dimasukin ke dalam plastik segitiga. Untuk masukin ke dalam plastik segitiga pakai bantuan gelas ya, supaya lebih mudah. Masukin adonan ke dalam plastik segitiga, ini nggak usah terlalu banyak, secukupnya saja untuk mempermudah saat proses pencetakan nanti. Dan jangan lupa untuk ujungnya itu diikat ya, agar nanti pas disemprotkan itu tidak belepotan. Kemudian siapkan satu plastik segitiga lagi yang dikasih sepuit di dalamnya. Kemudian digunting bagian sepuitnya. Lalu gunting juga bagian ujung plastik segitiga yang ada isi adonannya. Masukin ke dalam plastik segitiga yang ada isinya sepuit. Kemudian siap untuk dicetak. Tinggal ditekan aja, dimasukin ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Untuk cetakan dan ukuran itu tergantung selera ya, bisa besar kecilnya. Kalau di sini saya pakai ukuran sedang. Yang paling penting pas nyetaknya itu dikasih jarak ya, agar nanti tidak lengket satu sama lain, karena kue sus itu pasti akan ngembang. Setelah selesai, sekarang tinggal di oven.
Sebelumnya ovennya sudah dipanasin ya dengan api yang paling besar selama sekitar 15 menit. Kemudian ini dipanggangnya saya taruhnya di rak yang paling atas dengan api yang paling besar juga sampai dia benar-benar mengembang. Setelah kurang lebih sekitar 10 menit dia sudah ngembang kayak gini. Nah, saat kayak gini ini tinggal diturunkan suhunya ke api yang sedang. Dan ditunggu sampai atasnya itu berwarna kecoklatan dan tidak ada gelembungnya lagi. Setelah kurang lebih sekitar 5 menit, ini atasnya sudah berwarna coklat dan siap untuk diangkat. Nah, cantik banget kan jadinya? Kemudian besarkan lagi apinya dan panggang adonannya seperti yang pertama tadi sampai semua adonannya habis. Kulit sudah siap, fla sudah siap, sekarang ke proses pengisian. Nah, ini flanya sudah dingin, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya rata. Kemudian masukkan flanya ke dalam plastik segitiga. Kemudian lubangi kulit susnya, bisa menggunakan gunting atau menggunakan pisau ya, tapi jangan sampai putus. Kemudian tinggal diisi deh dengan flanya, masukkan flanya secukupnya dan lakukan sampai kulit susnya habis. Dan ini dia penampakan kue susnya. Ini tuh enak banget, flanya itu enak, tidak enak. Pokoknya wajib banget ini untuk dicoba. Satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 43 sampai 45 piece kue sus ukuran sedang. Jadi resep ini sangat ekonomis bukan? Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye-bye.